Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel SGP NetLab. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan Introduction to the Internet of Things yang pada kesempatan ini masuk ke dalam model atau dalam perkuliahan interaksi manusia dan Internet of Things. Nah, kita masuk ke chapter selanjutnya yaitu chapter 5. Di sini berlanjut dari apa itu Internet of Things dari awalnya terkait dengan everything connected, kemudian everything become programmable, everything generate data, kemudian everything can be automate, kemudian everything yang terakhir yang kedua terakhir ini adalah everything needs to be secure. Jadi memang menjadi masalah utama di Internet of Things adalah masalah keamanan, masalah security. Tapi di sini akan kita bahas terkait dengan seperti apa sih sebenarnya keamanan itu di dalam cerita dari Internet of Things ini. Nah, di sini yang kita bahas adalah terkait dengan keamanan dunia digital. Jadi menjelaskan mengapa keamanan itu penting di dunia digital. Jadi kita perhatikan selama ini adalah bahwa keamanan itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat menjadi concern bagi kita-kita yang mungkin bermain di dalam dunia digital gitu ya. Nah, dalam hal ini pembahasannya nggak banyak sebenarnya. Di sini akan membahas sedikitnya terkait dengan menjelaskan perlunya keamanan di dunia digital, kemudian menjelaskan bagaimana cara membantu mengamankan dunia perusahaan atau company ya, corporate ya, dunia corporate gitu. Kemudian menjelaskan cara mengamankan data dan perangkat pribadi. Nah, kita masuk. Nah, jadi tipe data itu kalau dari ceritanya di sini adalah kenapa keamanan itu penting. Jadi kita mulai dari tipe data, tipe dari data. Jadi ada yang dikenal dengan istilah personal identifiable information atau sensitive personal information. Ya, jadi ada data-data yang berkaitan dengan individu yang dapat digunakan oleh individu itu sendiri atau dengan informasi lain untuk mengidentifikasi, menghubungi atau menemukan individu tertentu. Jadi memang data-data ini sangat sangat krusial. Kemudian data ini sangat pribadi yang mungkin data-data ini tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Tapi ada beberapa data memang yang kita butuh pihak luar tahu gitu ya. Nah, data informasi juga dapat berisi informasi sensitif mengenai rahasia perusahaan, kemudian paten produk atau keamanan nasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari tabel itu kelihatan kalau kita gambarkan ya, dari tabel ini ada PI atau personal identifiable information. Beberapa contohnya seperti social security number, kemudian ada email address, bank account. Sebenarnya bank account number ini juga suatu hal yang sangat pribadi. Tapi di era sekarang ini, di era perkembangan dengan metode banyaknya shopping online, sepertinya bank account ini tidak menjadi hal yang sangat pribadi lagi karena memang ini harus di-share. Bagaimana kita mau mentransfer kalau kita nggak tahu bank account yang mau kita mau kita transfer. Tapi mungkin sangat perlu sangat berhati-hati sekali dalam men-share atau mempublish bank account ini, walaupun memang itu harus tahu, tapi mungkin di-share atau diberikan pada orang-orang yang membutuhkan saja. Nah, kemudian ada student tuition bill, bukti pembayaran uang kuliah gitu, atau bukti pembayaran SPP gitu. Kemudian credit rating, kemudian debit card number. Nah, ini debit card number atau ATM number atau fingerprint, birth dates. Ini sebenarnya hal-hal yang sangat
apa ya, hal-hal yang sangat krusial sebenarnya terkait dengan hari ulang tahun. Karena kebanyakan kita di sini untuk membuat sesuatu yang sangat spesial itu adalah di hari ulang tahun. Jadi bahkan password pun pakai hari ulang tahun. Kemudian mungkin akun-akun yang sifatnya krusial menggunakan login dengan atau password dengan hari ulang tahun juga. Inilah salah satu komponen untuk membuat password itu tip dan trik bagaimana membuat password itu kuat adalah salah satunya jangan memasukkan hari ulang tahun atau sesuatu atau momen di mana momen itu kita dikenal oleh orang, ya contohnya hari ulang tahun. Karena orang ulang tahun ini kan di Facebook aja kita sebarkan hari ulang tahun. Sebenarnya di Facebook pun bisa menutup, misalnya kita akan tidak mau menyebarkan tentang hari ulang tahun, karena kalau kita sebarkan di Facebook kan Facebook selalu mengucapkan, jadi itu bisa tahu, orang tahu ternyata si fulan itu atau si A itu ulang tahunnya hari ini. Nah biasanya orang atau hacker atau penyusup itu akan memanfaatkan itu, walaupun dia mungkin satu di antara sekian banyak itu yang memanfaatkan menggunakan hari ulang tahun. Tapi ya mungkin sekarang pengguna internet sudah pada cerdas gitu ya, tidak mau menggunakan hal-hal yang sifatnya sudah melekat pada dirinya. Hari ulang tahun, nama istri, nama anak, hari ulang tahun anak, kemudian hari pernikahan, tanggal pernikahan dan segala macamnya. Mungkin sudah nggak arah ke sana lagi. Kemudian username password, vehicle identification number, nomor plat mobil. Nah ini satu, jadi di sini adalah home address, kemudian Facebook, fotograf, ternyata berproblem gitu ya. Karena ini adalah personal identifiable information, informasi yang sifatnya mengidentifikasikan personal, ya. Nah, kadang ada yang proses identifikasinya itu sensitif, kadang ada yang tidak, ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalau orang lain tahu ya nggak ada masalah gitu, tapi jangan sampai kayak macam hari ulang tahun tadi, tanggal ulang tahun tadi ya itu yang dijadikan username password misalnya. Nah itu yang menjadi bermasalah, karena orang tahu kemudian akan coba orang untuk mempenetrate misalnya ke email kita bisa masuk karena kita menggunakan itu, ya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita bersama. Nah di sini nanti ada labnya juga, ya. Labnya ini share biasanya untuk mahasiswa. Nah kemudian siapa yang ingin data kita, siapa yang menginginkan data kita? Kalau kita bukan siapa-siapa mungkin tidak ada yang butuh dengan data kita gitu. Tapi mungkin kan ini tidak bercerita tentang personal orang, atau mungkin juga bisa personal orang tapi yang mungkin punya pengaruh terhadap hal-hal yang lain. Tapi di sini lebih tertekankan adalah organisasi misalnya, ya. Jadi dia bisa memasuki organisasi tertentu tapi melalui individu tertentu gitu. Nah di sini ada dikenal dengan dua istilah, ada good guys, ada yang bad guys. Jadi kalau good guys itu biasanya perusahaan yang legal yang memiliki perjanjian untuk menggunakan data yang dikumpulkan terkait kita. Misalnya kita melamar pekerjaan, kemudian kita melakukan proses kerjasama dan segala macamnya, dan mereka butuh data-data pribadi dari kita yang sifatnya mungkin tidak pribadi sekali tapi hubungannya adalah corporate gitu ya. Itu is okay, no problem, ya, asal kita tahu. Jadi kebutuhan data kita tuh emang digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian mungkin terkait dengan perjanjian dan segala macamnya. Nah ini dikenal juga dengan istilah white hat hackers atau hacker topi putih gitu ya. Nah fungsinya sebenarnya atau ininya itu hanya untuk menguji keamanan dan membantu melindungi data. Jadi ada beberapa hacker itu konotasinya memang negatif, tapi tidak semua hacker itu mempunyai makna yang sifatnya negatif, karena hacker itu hanya sebuah istilah yang menyatakan bahwa orang yang bisa melakukan penetrasi ke dalam sistem tertentu. Tapi ada beberapa komponen atau beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat bahwa orang bisa penetrasi tapi sebenarnya
tujuannya bukan untuk merusak, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dari sistem itu atau jaringan itu dapat menahan penetrasi dari luar. Nah, artinya dia akan memberikan suatu rekomendasi bahwa ternyata jaringan Bapak ini, ternyata sistem Bapak ini lemah. Jadi perlu dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada hal yang bisa membantu kita untuk melakukan proses pengujian sehingga data-data yang kita punya di dalam jaringan atau di dalam sistem kita itu lebih aman. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan bad guys. Good guys, bad guys. Nah, ini bad guys ini dikenal juga dengan black hat hackers gitu ya. Jadi dia fungsinya ingin mengakses kekumpulan data karena berbagai alasan tertentu yang sifatnya arahnya ke negatif gitu ya. Jadi misalnya untuk mengakses ID pengguna, kata sandi untuk mencuri identitas misalnya. Jadi untuk kadang begini ya, hacker ini juga ada yang sifatnya itu coba-coba gitu. Saya lupa mungkin istilahnya apa gitu. Jadi fungsinya dia hanya untuk coba-coba ya. Jadi ini biasanya pemula sih yang tidak tahu bagaimana menggunakan suatu tools. Ternyata dia sudah melakukan penetrasi terhadap jaringan tertentu dan dia tidak tahu bagaimana mengantisipasi atau bagaimana untuk membalikkan setelah apa yang dilakukannya gitu ya. Jadi dia hanya coba, oh bisa, ya udah selesai. Nah, tapi mungkin pada saat dia melakukan penetrasi itu ada masalah yang terjadi di sana, tapi dia tidak bisa balikan. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan white hacker, itu dia akan masuk, kemudian dia akan ngecek, ternyata ini bermasalah, dia akan berikan rekomendasi, oh ini harusnya begini Pak. Dia balikan lagi posisi ke semula. Nah, kalau bad guys ini lain, ini fungsinya adalah untuk menghancurkan, memang sifatnya adalah untuk niat tidak baik. Jadi untuk mencuri data, kemudian untuk memberikan atau menjual data ke pihak ketiga, memodifikasi data dan menonaktifkan fungsional pada perangkat, misalnya dia matikan perangkat dari jarak jauh sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian gitu ya. Kemudian juga dia bisa mengambil data yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut gitu ya. Apalagi perusahaan yang sifatnya adalah produksi atau sifat ya, jadi bisa saling mencuri data gitu. Nah, itu yang terjadi sehingga sangat dibutuhkan sekali keamanan dalam jaringan kita, atau untuk mengganggu atau merusak citra perusahaan ya, untuk menciptakan keresahan politik juga bisa. Apalagi terjadi pada saat kalau kemarin itu pilkada misalnya, bagaimana pooling atau bagaimana presentasi dari penggunaan presentasi secara polling online-nya bisa dipengaruhi oleh gangguan-gangguan yang seperti ini gitu ya. Ada hacker dan segala macamnya yang atau perang dunia maya ya, dari satu negara ke negara yang lain, saling bully dan segala macamnya. Nah, itulah kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam internet gitu ya. Oke. Nah, jadi gimana kalau kenapa keamanan itu penting? Jadi kalau data itu terjadi pada orang yang salah, ini luar biasa nih. Ini contoh beberapa kasus yang terjadi karena data itu berada pada tangan yang salah gitu. Jadi ada kredensial login dan data pribadi yang lainnya untuk lebih dari 1 juta akun Yahoo dan Gmail ditawarkan untuk dijual ke web club misalnya. Atau penjahat dunia maya menembus Equifax, salah satu biro kredit terbesar pada Juli 2017 dan mencuri data pribadi sebanyak 145 juta orang. Dulu juga masih ada carding. Carding itu adalah bagaimana orang memanfaatkan nomor kartu kredit untuk dimanfaatkan untuk belanja. Saya pernah punya beberapa beberapa kenalan lah gitu, beberapa orang teman gitu lah, yang juga dia melakukan hal itu. Jadi ya pada saat itu tahun berapa ya, 2000-an itu, saya nggak tahu masalah seperti itu gitu. Tapi itu yang terjadi ya, carding dan segala macamnya ternyata di dunia maya itu luar biasa. Nah, habis itu ada pelanggaran
ya di MyFitnessPal mempengaruhi 150 juta pengguna. Habis penyerangan ransomware. Ini penyerangan ransomware ini kan suatu kejadian yang baru ya, yang mencuri 57 juta driver dan akun pengendara dari Uber. Nah, ransomware ini malware yang baru gitu. Mungkin sekitar tahun-tahun 2015 2016 gituan ya, yang terjadi di dunia maya gitu. Nah, ini juga ada lab nanti untuk internet fingerprint, bagaimana sih, apa sih fingerprint gitu ya. Fingerprint itu kan jejak gitu. Bagaimana kita meninggalkan jejak di dalam internet sehingga dengan jejak itu kita bisa keluar masuk dalam jaringan ya. Jadi kita melihat jejak dari sistem yang mau kita datangi, mau kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sana seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya fingerprintnya adalah langkah awal. Nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya bagaimana untuk penetrasi ke dalam. Nah, ini keamanan secara best practice ya. Jadi ada beberapa hal di sini yang disampaikan bahwa kita harus pertama melihat melakukan asesmen terhadap risk ya, resiko. Nah, kemudian melihat membuat aturan dari keamanan, security policy, kemudian physical security measure, ada menghitung bagaimana secara fisik untuk keamanan tersebut, kemudian ada human resource security measure, kemudian ada perform and test backup dan lain-lain. Semua di sini sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana keamanan itu secara best practice gitu ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah mengedukasi user gitu ya. Kalau encrypt data bisa melakukan dengan tools, ada sistemnya ya. Tapi yang paling susah itu adalah mengedukasi user, bagaimana kita sebagai pengguna bisa sangat aware atau sangat care dengan data yang kita punya. Kadang kita pun tidak aware dengan username password misalnya ya, karena memang kita merasa bahwa ya saya pakai itu biar gampang diingat gitu, makanya saya pakai itu. Tapi Anda tidak sadar bahwa orang lain juga gampang mengingatnya. Jadi memang silakan gunakan cara apapun itu caranya, bagaimanapun, supaya password yang kita gunakan itu orang lain nggak tahu dan orang lain nggak bisa nebak-nebak gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa emang password yang kita gunakan itu adalah out of the box dari diri kita, sesuatu yang mungkin orang nggak kepikiran bahwa ternyata si Anu tuh menggunakan password itu, nggak kepikiran karena tidak ada sedikit pun hubungannya dengan diri kita. Contohnya apa? Nama istri, nama anak, tanggal lahir, itu yang sesuatu yang berhubungan dengan kita. Tanggal nikah, tanggal, pokoknya berat badan, tinggi badan, dan macam-macam ya, sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan diri kita atau dengan diri yang orang-orang di dekat kita. Nah, gunakanlah password yang mungkin kita sendiri tidak password itu kita ciptakan sendiri untuk kita ingat sendiri gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan sama semua password untuk semua akun kita, itu terserah kita, asal password yang kita memang gunakan untuk aman itu adalah password yang sudah aman. Memang ada beberapa hal yang memang riskan gitu kalau misalnya kita gunakan satu password untuk semua akun, karena sekali tahu satu udah tahu semuanya gitu ya. Nah, silakan variasikan lah bagaimana untuk menggunakan password itu sesuai dengan tips yang baik supaya password itu lebih kuat. Nah, ada istilah keamanan fisik, jadi ada dikenal dengan outside perimeter security, itu petugas keamanan di lokasi ya, pagar gerbang, pengawasan video, CCTV, kemudian alarm. Inside adalah pengawasan video terus menerus, detektor gerakan elektronik, perangkap keamanan, dan akses biometrik sensor keluar. Ini inside perimeter. Jadi banyak istilah di sini terkait dengan
keamanan. Nah ini challenge. Nah tadi cerita tentang keamanan secara general sebenarnya. Apa hubungannya dengan IoT gitu? Nah, challenge untuk mengamankan perangkat IoT. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah bahwa meningkatkan jumlah perangkat itu meningkatnya jumlah perangkat gitu ya. Jadi jumlah sensor yang saling berhubungan dalam perangkat pintar yang tumbuh secara eksponensial. Jadi perangkat kalau Internet of Things itu kan berarti perangkat yang menghubungkan yang dulunya nggak terhubung, connecting unconnected dulu ya. Jadi hal ini akan meningkatkan peluang untuk serangan karena semakin bertambahnya perangkat yang digunakan bisa dilakukan dalam proses Internet of Things, maka ini akan meningkatkan peluang untuk terjadinya serangan, peluang untuk melakukan karena tidak semua perangkat mungkin yang tadi kita bilang dulunya nggak pernah terhubung kita bisa lakukan hubungan, dia sudah punya sistem keamanan sendiri. Nah yang harus kita pikirkan adalah ini menjadi challenge bagaimana perangkat IoT itu bisa jadi aman ke depannya, karena ini memang sampai sekarang ini menjadi tahap penelitian juga bagaimana untuk memberikan keamanan terhadap perangkat IoT. Nah kemudian ada lokasi perangkat non tradisional, jadi beberapa perangkat IoT itu terhubung dan berinteraksi ke dunia fisik yang sifatnya perangkat itu bukan perangkat yang memang di spesial tujuan khususnya untuk sebagai perangkat IoT, tapi dia perangkat yang memang dulunya perangkat tidak terhubung tapi bisa dilakukan proses koneksi gitu ya. Nah kemudian kurangnya kemampuan upgrade. Perangkat yang mendukung sensor IoT mungkin terletak di lokasi yang jauh, jadi tidak dapat diakses, di mana intervensi atau konfigurasi manusia hampir tidak mungkin. Jadi mungkin karena kondisi jauh atau kondisi tidak bisa diakses, maka kita tidak bisa melakukan upgrade terhadap perangkat tersebut sehingga perangkatnya menjadi absolut, artinya tidak secara keamanan ya semakin riskan untuk jadi lebih aman gitu, karena perangkatnya itu sudah nggak bisa di-upgrade lagi. Ya intinya adalah perangkatnya susah dijangkau gitu karena kondisi perangkat yang memang tadi jauh dari intervensi manusia. Nah, di sini adalah penggunaan WiFi. Jadi tadi cerita tentang penggunaan ini, jadi penggunaan WiFi juga menjadi satu hal yang sangat menjadi concern. Jadi langkah bagaimana kita memproteksi perusahaan kita yang menggunakan jaringan wireless. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama harus merubah passwordnya, jangan gunakan password yang default. Jadi karena di wireless itu dia ada password default ya yang digunakan, tapi jangan gunakan password yang default itu, cari password sendiri. Kemudian harus adanya perubahan SSID, change network service set identifier. Kemudian jangan mempublish SSID name. Kemudian gunakan atau membuat guest wireless network, jaringan untuk tamu khusus, jangan digabung dengan jaringan yang sifatnya internal. Kemudian ada firewall, configure metode keamanan menggunakan WPA2 dengan enkripsi AES. Bahkan sekarang kalau untuk IoT sudah menggunakan WPA3. Jadi WPA3 itu fitur-fiturnya yang terbaru adalah dia support dengan perangkat-perangkat IoT. Nah kemudian jangan lupa update firmware ya, firmware-nya diupdate. Gunakan filter terhadap MAC address karena beberapa ini lebih memberikan keamanan bagi perangkat wireless atau jaringan wireless kalau kita bisa memfilter berdasarkan MAC address, karena kita akan bisa melihat siapa-siapa aja yang masuk. Kemudian disable atau jangan aktifkan remote management dari wireless kita, router kita. Nah secara fisikali juga kita harus melihat atau mengamankan wireless router kita secara fisikal. Jadi kalau tadi secara sistem, ini secara fisikal, artinya perangkatnya
jauh dari jangkauan, kemudian jangan gampang orang memasukkan kabel dan segala macamnya ke dalam wireless yang kita punya. Nah ini jadi bagaimana cara melindungi perangkat ya, tetap aktifkan firewall, tetap ya gunakan firewall, kelola sistem operasi dan browser Anda, kemudian lindungi semua perangkat, gunakan antivirus dan anti spyware. Nah ini ada labnya. Nah ini sebenarnya ada lab juga untuk rumah pintar atau smart home atau smart building ya. Jadi sensor pintar di rumah kita meningkatkan potensi masalah keamanan. Kenapa? Kita semua buat dalam bentuk otomatis ya di dalam rumah kita. Mungkin kalau sekarang tanpa melakukan proses smart home, orang nggak akan bisa masuk rumah kita. Karena apa? Karena semuanya manual. Dia hanya bisa masuk rumah karena punya kunci. Nah, punya kunci, kemudian punya kode akses ke rumah dan segala macamnya. Tapi kalau dengan Internet of Things, dengan smart home, orang bisa melakukan penetrate karena semuanya dikontrol dari perangkat handphone misalnya. Orang masuk dengan handphone. Nah, orang bisa black hacker tadi itu melakukan penetrasi untuk dapat menembus bagaimana nih kita bisa tahu akun atau bisa tahu passwordnya supaya bisa masuk ke rumahnya. Sekali dia bisa masuk atau menerobos password masuk ke rumah, maka rumah kita terbuka. Rumah kita terbuka aksesnya. Apapun bisa dilakukan. Ya, beda kalau kita menggunakan manual. Manual kunci, mereka hanya bisa masuk kalau tidak mendobrak pintunya atau kuncinya digandakan. Ya, tapi kalau dan itu sangat susah sekali ya. Tapi kalau ini kan bisa saja, apalagi karena semuanya sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah ini terkait dengan hotspot publik juga. Jadi aturan keselamatan yang harus diikuti jika menggunakan hotspot publik. Perhatikan baik-baik, jangan mengakses dan mengirim informasi yang sifatnya pribadi dan sensitif melalui hotspot publik. Kemudian verifikasi bahwa komputer Anda dikonfigurasi dengan profil dan media, dan itu membutuhkan autentikasi karena orang bisa saja masuk dari luar melalui hotspot publik itu ke perangkat kita. Gunakan layanan VPN kalau memang punya VPN yang sifatnya terenkripsi. Nah, juga ada Bluetooth ya. Nah, Bluetooth ini dapat dimanfaatkan oleh peretas. Peretas itu artinya hacker ya, untuk menguping beberapa perangkat. Jadi membuat kontrol akses jarak jauh, mendistribusikan malware, dan menguras baterai. Ini luar biasa. Makanya kalau kita punya Bluetooth, manfaatkan, sesuaikan kebutuhan. Jadi kalau kita nggak pakai, silakan nonaktifkan Bluetooth. Tapi kalau kita lagi pakai, silakan gunakan. Tapi harapan saya bagusnya secepatnya, kalau memang kita menggunakan Bluetooth, secepatnya kita gunakan, secepat juga kita nonaktifkan ya. Nah, ini contoh konfigurasi VPN pada smartphone. Ini bisa dilihat ya, ini pada Android, ini pada iPhone. Silakan bisa melakukan prosesnya. Nah, ini labnya juga bagaimana kita mendiscover your own risk online behavior. Ini menarik di sini. Karena di sini nanti kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini saya share juga nanti ke mahasiswa. Kita akan berikan pertanyaan-pertanyaan dan dia punya bobot nilai di sampingnya. Jadi ada bobot nilai di sini. Nah, di akhir dari proses pertanyaan itu nanti akan menunjukkan kita tuh orangnya seperti apa. Apakah kita ini orangnya lalai atau behavior kita memang sangat hati-hati, sangat menjaga keamanan, atau biasa-biasa saja. Nanti akan ada kita masuk golongan mana. Jadi silakan aja diisi, kemudian nanti kita lihat. Nah, ternyata kita masuk golongan orang yang biasa-biasa saja atau orang yang santai saja, ya mungkin tidak aman, mendekati tidak aman, maka kita bisa perbaiki diri untuk itu. Oke, ini kesimpulannya adalah jadi dalam tipe data itu ada kuantitas, volume, variasi, dan kecepatan data. Jadi ini semuanya sudah ada terjadi perubahan ya. Jadi kuantitas, volume itu. Jadi kalau cerita dengan big data dulu, big data yang sebelumnya ada 3 elemen big data yang atau 3 karakteristik big data yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu volume, yang kedua velocity, yang ketiga itu variety. Nah, di sini dibilangkan volume, variety itu variasi,
velocity kecepatan. Nah, tambah satu lagi adalah kuantitas ya. Ini yang di sini bukan big data ya. Jadi kalau big data cuma 3 tadi. Nah, personally identifiable information. Personally identifiable information atau sensitive personal information. Data yang berkaitan dengan kita secara pribadi yang dapat digunakan oleh kita sendiri atau dengan informasi lain. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasikan, menghubungkan, dan menemukan individu tertentu. Nah, data informasi juga dapat berisi informasi sensitif, jadi hati-hati ya, terkait dengan rahasia perusahaan, paten, dan segala macamnya. Jadi hati-hati. Makanya kita bisa bermain di media sosial. Seringkali kita niatnya begini, pikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu, pikirkan sebelum posting, karena setelah kita melakukan posting maka itu tidak akan bisa ditarik lagi. Maka hati-hati dalam melakukan posting ya, ataupun bagaimana kita menyebarkan data. Nah, itu juga foto misalnya ya, memang agak susah sih, karena memang foto itu sifatnya adalah bagaimana kita show up ya dalam eksis gitu di dalam media sosial. Tapi hati-hati ya, silakan kalau mau milih-milih foto-foto yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kepentingan tidak sifatnya ke arah negatif misalnya. Tapi hati-hati, kita men-share foto juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi cari foto-foto yang mungkin sifatnya tidak sangat tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Jadi saya nggak tahu gimana foto yang seperti apa ya atur aja sendiri. Kalau dari saya mungkin ya kurangi aja publish foto, jangan terlalu banyak. Walaupun saya sendiri sebagai individu mungkin tidak bisa juga seperti itu ya, tapi ya saling menjaga saja supaya jangan sampai bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian white hat hacker, ada black hat hacker. Di sini jelasin semua. Ada outside, tadi udah jelaskan semua ya, inside perimeter security. Nah, di sini bagaimana tantangan untuk mengamankan perangkat IoT ya. Kemudian ketahui langkah-langkah bagaimana melindungi jaringan nirkabel perusahaan. Tadi sudah ada bagaimana kita mengeset security password defaultnya jangan digunakan, tapi gunakan password yang kita ganti. Kemudian jangan publish SSID. Kemudian yang paling penting adalah tadi mengedukasi user gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk melindungi perangkat Anda ini ada 4. Tetap aktifkan firewall, kelola sistem operasi, update maksudnya. Kemudian lindungi semua perangkat Anda secara fisik juga, gunakan antivirus dan anti spyware. Oke, nah ini summary terakhir bahwa aturan keselamatan yang harus diikuti yang menggunakan hotspot WiFi itu jangan mengakses atau mengirim informasi pribadi yang sensitif. Kemudian verifikasi bahwa komputer Anda dikonfigurasi dengan berbagai file atau media yang aman, ada autentikasi di sana. Kemudian gunakanlah VPN ya supaya lebih aman gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti masuk ke chapter yang terakhir ya, chapter ke-6 yang terakhir. Mungkin nanti akan kita bahas. Saya juga akan pengen nanti lab-labnya itu coba saya publish juga, artinya saya coba showkan juga bagaimana mengerjakan labnya ya, biar menarik menurut saya, apalagi yang sifatnya smart home ya, bagaimana kita mengkontrol, karena di Cisco sendiri menggunakan paket tracer sudah bisa melakukan proses IoT itu sendiri. Saya kira itu aja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan atau di episode video selanjutnya. Assalamualaikum. Ciao.